Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa yang terjadi ketika Indonesia mau memproklamasikan dirinya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga nanti setelah memahami materi ini dengan baik, anak-anak akan memahami seluk-beluk sejarah Indonesia kita dan lebih cinta kepada tanah air kita. Mari kita simak. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali adanya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Peristiwa ini merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, daerah Karawang, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta setelah mereka mendengar bahwa Jepang kalah di dalam Perang Dunia. Bagian Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, mendapatkan bom dari pihak lawannya. Sehingga setelah mendengar itu, rakyat Indonesia, terutama para pemuda, ingin mendesak Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, untuk mendesak tersebut, tujuan penculikan ini adalah untuk menghindarkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh pemerintahan Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi ketika malam 17 Agustus. Jadi ketika 16 ke 17 itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Setelah diculik, pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi ketika subuh, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta ke rumah Laksamana Muda Maida. Laksamana Muda Maida yang perlu anak-anak ketahui adalah seorang tentara Jepang. Tetapi meskipun dia seorang tentara Jepang, dia mau memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Sehingga peran yang dia miliki pada saat itu adalah meminjamkan rumahnya untuk berdiskusi para tokoh-tokoh Republik Indonesia. Proklamasi ini dirumuskan oleh dua golongan, yakni golongan tua dan golongan muda. Dari golongan tua ada Soekarno sendiri, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sedangkan dari golongan muda ada Soekarni, ada PM Diah, dan Mbah Kiro. Itu adalah 6 orang yang merumuskan proklamasi kemerdekaan. Setelah teks proklamasi selesai dirumuskan oleh beberapa tokoh tersebut, akhirnya Indonesia memproklamasikan dirinya telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pada peristiwa ini pula dikibarkan bendera pusaka merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana anak-anak? Cukup singkat bukan? Ketika para tokoh bangsa kita mempersiapkan kemerdekaan, ya seperti itulah cara mereka mengambil kesempatan dan setelah berjuang selama beratus-ratus tahun terbebas dari penjajahan. Perlu anak-anak ketahui ada beberapa tokoh yang berperan penting pula dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini. Selain Insinyur Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menandatangani teks proklamasi namun atas nama bangsa Indonesia. Ada Laksamana Muda Maida yang meminjamkan rumahnya untuk merumuskan teks proklamasi, dan ada beberapa tokoh dari golongan tua dan golongan muda yang merumuskan teks proklamasi.
Selain itu, ada yang mengetik teks proklamasi, namanya Sayuti Melik. Ada pula yang menjahit bendera pusaka yang dikibarkan ketiga tanggal 17 Agustus 1945. Tak lain dan tak bukan yaitu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Dan juga pengibar bendera pusaka. Ada 3 orang yang mengibarkan, Latif Hadiningrat, Sastro Kusumo, dan Surastri Karmatiri Murti. Demikian pelajaran mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.